Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri bangun ruang. Nah, semoga setelah belajar ini anak-anak semua bisa mengidentifikasi bangun ruang. Oke, yang pertama kita belajar mengenai unsur-unsur bangun ruang. Apa saja unsur-unsur pada bangun ruang? Nah, yaitu ada rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang berupa garis. Nah, yang mana ini? Ini yang berwarna hitam ini. Ini namanya rusuk. Nah, yang berwarna hitam ini ya. Kemudian sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Daerah berarti daerah ini, daerah warna pink, daerah warna kuning, dan daerah warna biru. Ini namanya sisi-sisi. Lalu berikutnya titik sudut adalah titik pertemuan tiga rusuk atau lebih pada bangun ruang. Nah, yang mana? Nih ya, nih titik sudutnya. Nah, ini masih ada titik sudut yang tidak kelihatan, yaitu di belakang ini ya, ini di belakang sini. Oke, lanjut kita ke kubus. Ya, yang pertama adalah kubus. Nah, kita lihat dulu benda apa saja yang berbentuk kubus. Nah, ini benda di sekitar kita. Ada tempat tisu, ada dadu, ada rubik. Nah, ini kelihatan ya sisinya nih. Nah, kemudian kita langsung ke ciri-ciri kubus. Yang pertama ada unsur apa? Rusuk. Kita menghitung rusuk pada kubus ada berapa. Nah, yang mana rusuknya? Ini ya tadi garis-garisnya ini ya kan? Nih, kita hitung dari sini. 1, ini yang depan. Kemudian yang ke belakang ini 2, lalu 3 yang ke belakang ini, dan yang ke sini. Nah, kenapa ini putus-putus? Karena tidak terlihat ujungnya ya kan, tidak terlihat kan. Nah, sedangkan garisnya ini terlihat karena nampak. Nah, ini dan ini kan kelihatan. Jadi garisnya juga kelihatan, nampak. Jadi yang di belakang ini tidak kelihatan, maka diberi garis putus-putus. Lalu yang tegaknya. Nah, ini ada yang tegaknya ini 1, 2, 3. Nah, yang di belakang ini tidak kelihatan, maka diberi garis putus-putus. Berikutnya yang bagian atasnya ini. Nah, ini bagian atasnya kelihatan, jadi garisnya tebal, kelihatan. Nah, jadi rusuknya ada berapa, kita hitung yuk. 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ada 12 rusuk yang sama panjang. Jadi ini semuanya ukurannya sama ya, karena ini berbentuk kubus. Jadi rusuknya ini semua sama panjang. Jadi ini R ini rusuknya. Berikutnya ada titik sudut. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Berikutnya ada sisi. Yang manakah sisi? Kalau pada gambar rubik ini yang berwarna ini sisinya ya kan, seperti yang tadi. Oke, kita hitung sisinya dari sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, bawah yang bagian alas 3, bagian atas 4, bagian belakang dan bagian depan. Semuanya ada 6 sisi yang sama luas. Nah, sisi pada kubus itu semuanya sama, berbentuk persegi. Jadi ketika nanti disuruh mencari luas salah satu sisi, berarti luas persegi yang disuruh cari. Rumusnya adalah rusuk kali rusuk. Oke, ini dicatat di buku catatan ya nak. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu bangun ruang balok. Nah, kita akan lihat dulu gambarnya. Ini ada penghapus, ini balok ya. Ada buku yang tebal seperti ini namanya juga bangun ruang balok. Dan ada kotak kardus.
Jadi ini adalah gambar-gambar balok. Kita lanjut ke ciri-ciri balok. Yang pertama yaitu rusuknya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama seperti kubus juga ya, 12 rusuk. Tapi ini tidak sama panjang, berbeda ya balok dengan kubus. Kemudian titik sudutnya sama seperti kubus juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik. Kemudian sisinya. Ya, sisinya. 1, 2, 3, 4, yang belakang 5 dan yang bagian depan 6. Ada 6 sisi. Nah, berbentuk apa? Sisinya ini berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kubus itu sisinya berbentuk persegi, tapi kalau balok sisi-sisinya itu berbentuk persegi panjang. Nah, ketika kita disuruh mencari disuruh mencari luas salah satu sisi pada balok, berarti kita ambil salah satu sisinya. Kan berbentuk persegi panjang nih, berarti ada panjang ada lebar. Masih ingat nggak rumusnya luas persegi panjang? Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, jadi ketika disuruh mencari luas salah satu sisinya, berarti ambil, oh ternyata berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Oke, next kita ke bangun ruang prisma. Nah, di sini prisma yang kita lihat ciri-cirinya yaitu prisma tegak segitiga. Oke, kita akan menghitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk ya. Nah, kelihatan ya kalau prisma tegak segitiga itu alasnya sama atapnya, ini sama atasnya ini sama-sama berbentuk segitiga sesuai dengan namanya ini ya, segitiga. Kalau prisma tegak segi 4 berarti alas dan atasnya berbentuk segi 4. Kemudian yang kedua, titik sudutnya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Dan berikutnya sisi. Berarti daerah ya, dindingnya. Nah, bagian lantainya ini atau bagian alas 1, 2 bagian atas atau atap. Kemudian sebelah kirinya ini 3, sebelah kanan 4, dan bagian depan ada 5 sisi. Nah, di sini untuk sisi pada prisma tegak segitiga, pada sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini ya, kan kelihatan nih persegi panjang kan di sini. Nah, jadi sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Untuk bagian alasnya sesuai dengan namanya segitiga, berarti bagian alasnya berbentuk segitiga. Begitu juga bagian atapnya. Nah, kemudian jika kita disuruh mencari luas sisi tegaknya, berarti menggunakan rumus luas persegi atau luas persegi panjang sesuai dengan soalnya. Nah, jika disuruh mencari sisi bagian alas, berarti kita mencari luas segitiga. Kita gambar dulu segitiga, masih ingat dengan rumusnya? Ini apa? Ini adalah alas segitiganya dan ini adalah tinggi segitiga. Nah, untuk gambar segitiga siku-siku juga sama. Yang ini adalah alas dan yang ini adalah tingginya. Dan rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Nah, untuk bagian alas dengan atas itu pada prisma sama ya. Jika prisma tegak segitiga berarti alas dan atasnya berbentuk segitiga. Jika prisma tegak segi 4 berarti alas dan atasnya berbentuk segi 4. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kubus dan balok termasuk prisma? Ya, jawabannya kubus dan balok termasuk prisma. Mengapa? Karena memiliki alas dan atas yang sama. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada tabung. Ciri-ciri tabung.
Nah, kita cari dulu rusuknya. Nah, perhatikan dulu gambar ini, ada kaleng susu, ada milk. Nah, bagaimana mencari rusuknya? Rusuknya itu ini. Ini ya, ini yang atas sama yang bawah. Ini rusuknya 1, 2. Ada 2 rusuk lengkung. Nih, rusuk lengkung. Nah, kemudian sisinya bagaimana? Bagian alas 1, 2 nih yang selimutnya ini, dan bagian atasnya ada 3, berarti 3. Loh, bagaimana? Apakah garisnya ini termasuk juga? Tidak. Perhatikan. Di sini ada tabung. Nah, bagian selimutnya ini termasuk sisinya. Jadi ini bukan garis ya, ini bukan garis. Nah, tapi ini adalah bagian selimutnya. Nah, atasnya berbentuk lingkaran, seperti ini lingkaran. Oke, jadi ada 3 sisi. Ya, 3 sisi. Yang bawahnya sama yang atas berbentuk lingkaran, dan ada sisi lengkung atau dikatakan selimutnya. Kemudian titik sudut. Apakah dia ini punya titik sudut? Perhatikan di sini, apakah ada sudutnya? Tidak ada. Jadi tabung itu tidak memiliki titik sudut. Kemudian jika kita disuruh mencari luas alasnya, berarti kita disuruh mencari tentang luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, di mana pi sudah ada nilainya, yaitu 22/7 atau pi sama dengan 3,14. Nah, oke, silakan dicatat. Kita lanjut ke limas. Nah, di sini yang kita tulis adalah limas segitiga. Kita cari dulu rusuknya, kita hitung 1, 2, 3. Nah, kalau tadi prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atas, atau lantai dan atap. Nah, sedangkan limas itu dia tidak punya atap, tapi dia punya puncuk atau puncak, kuncup atau puncak. Nah, perhatikan di sini, ini 1, 2, 3. Nah, inilah titik puncaknya. Jadi rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Lalu sisinya ada alas, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, dan sisi bagian depan. Jadi ada 4. Kan bagian bawah tadi 1, ini 2, 3, dan bagian depannya ini jadi 4 sisi berbentuk segitiga. Jadi kalau limas itu bagi sisi tegaknya itu segitiga. Nah, untuk alasnya sesuai dengan namanya, limas segitiga. Kalau limas segi 4, berarti alasnya berbentuk segi 4. Nah, jika kita disuruh mencari luas bagian alasnya, berarti kita menggunakan rumus luas segitiga. Seperti yang tadi ya, alas kali tinggi dibagi 2. Nah, inilah jika limas segi 4. Nah, limas segi 4 berbeda dengan limas segitiga. Kalau limas segitiga tadi alasnya berbentuk segitiga. Kalau limas segi 4 alasnya berbentuk segi 4. Jadi sisi tegaknya sama, berbentuk segitiga, tetapi sisi alasnya berbentuk segi 4. Berikutnya ada kerucut. Nah, kerucut ini juga punya kuncup. Nah, ciri-cirinya yang pertama rusuknya. Ini perhatikan di sini ada ini cetakan membuat nasi tumpeng. Nah, ini berbentuk kerucut. Mana rusuknya? Ini lingkarannya ini. Nah, hanya ada 1 rusuk lengkung. Kemudian sisinya. Perhatikan sisinya, yaitu sisi bagian bawah dan sisi bagian lengkungnya ini, selimutnya ini. Nah, ini dan ini. Ini adalah selimutnya. Nih. Jadi ada 2 sisi, yaitu 1 sisi lengkung atau selimut dan 1 sisi bagian alas, nih yang bagian bawah ini. Berikutnya ada titik puncak.
Nah, inilah namanya titik puncak, hanya ada satu. Nah, untuk mencari sisi alasnya sama ya, berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, ini adalah tingginya kerucut, dan ini adalah jari-jari. Untuk pada lingkaran R itu namanya jari-jari. Bedakan ya antara R pada kubus dengan R pada lingkaran. Kalau R pada kubus itu namanya rusuk. Kalau R pada lingkaran namanya jari-jari. Nah, jadi luasnya seperti ini. Pi-nya sudah diketahui, yaitu nilainya 22/7 atau 3,14. Next kita ke bola. Ciri-ciri bola. Nah, perhatikan bola di sini. Nih, gambar bola. Sisi. Berapa sisi pada bola? Coba kalian raba. Ada berapa sisi pada bola ini? Bulat. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah, semuanya sama, bulat. Hanya ada satu sisi lengkung. Kemudian rusuknya. Apakah dia punya rusuk? Apakah dia ini punya garis pertemuan pada sisi-sisi? Tidak ada, berarti tidak memiliki rusuk. Nah, titik sudut juga tidak ada. Kemudian contoh soal. Sebutkan sisi-sisi pada bangun di samping. Nah, sebelum ke nomor 1, ini namanya bangun ruang apa? Iya, ini namanya balok. Sebutkan sisi-sisi pada bangun di samping. Nah, sisi A, B, C, D, sisi bagian alas. Kemudian bagian atasnya E, F, G, H. Bagian sebelah kiri ada A, D, H, E. Dan sisi sebelah kanan B, C, G, F. Jadi ketika disuruh menyebutkan, ini ya caranya. Yang kedua, sebutkan rusuk-rusuk yang panjangnya sama. Mana aja? AB sama CD ini sama. Sama juga dengan EF dengan GH. Jadi AB, DC, EF, GH ini sama. Lalu BC, AD, EH, dan FG ini sama juga. Dan terakhir sisi tegaknya AE, BF, CG, dan DH itu sama. Jadi ini ada 4, ini juga 4, ini juga 4. Mereka berpasangan. Oke, kemudian nomor 3. Berapa luas sisi EFGH? EFGH, oh sisi bagian atas. Nah, berarti berbentuk apa? Kalau pada persegi panjang, salah satu sisinya berbentuk persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Tulis dulu luas EFGH sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Nah, kalau ini panjangnya 20, berarti EF juga panjangnya 20, kan sama panjangnya. BC itu panjangnya 5, berarti FG panjangnya juga 5. Nah, berarti mencari luas EFGH, rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 20, lebarnya 5, berarti ditulis 20 kali 5 sama dengan 100 cm persegi. Nomor 4. Jumlah semua rusuk pada kubus 60 cm. Berapa panjang rusuknya? Nah, kalau kubus rusuknya ada berapa? Ada 12. Berarti kalau jumlah 12 rusuk itu 60, maka panjang satu rusuknya sama dengan, berarti 60 dengan 12 dibagi. 60 dibagi 12 sama dengan 5 cm. Nah, cukup kita belajar pada hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.